Ya Allah, ulun meminta sesuatu. Nang sesuatu tersebut sudah diminta oleh Rasulullah. Dan ulun berlindung kepada hambian ya Allah, sebagaimana Nabi berlindung kepada hambian. Jadi intinya aja, namun berucap doa yang diajarkan oleh Rasulullah panjang benar. Ini aja sudah ya Allah, ulun meminta kebaikan yang sudah diminta Nabi, selesai bisa. Dan ulun berlindung kepada hambian sebagaimana Nabi berlindung kepada hambian. Tinggal saudara, ada barang ini tulisan kita. Tulisan kita berjalan. Nah itu langkah yang diajarkan oleh Rasulullah sampai mau dia malam sampai kiamat umat sendiri. Itu yang dibiasakan oleh Nabi. Nah akhirnya doa inilah yang sudah terakhir hingga dalam hadis menyebutkan ad-du'a sirahul mu'min. Doa tersebut adalah merupakan senjata terakhir orang muslim. Begitu sudah ada doa lagi, misalkan ada dalam sebuah peperangan atau intimidasi, tekanan daripada orang lain, maka senjata terakhir adalah amunisi senjata terakhir adalah doa yang ada. Karena kau berbuat apa terakhir, itulah yang disebutkan oleh Nabi, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah merupakan senjata akhir sudah yang dikeluarkan oleh mukmin. Cukup meminta rahmat Tuhan. Nah inilah menunjukkan bahwasanya dalam hadis lain menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa yang dilakukan atau yang dipanjatkan atau yang dibaca orang muslim adalah merupakan inti daripada ibadah. Coba lihat di dalam Fatihah kita. Kenapa dibuat amin terakhir? Karena makan pertama itu banyak doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sengaja segala puji Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang maha menguasai hari pembalasan hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada hamdian ya Allah kami menyembah, lawan hanya kepada hamdian kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Jalan yang lurus yang diajarkan oleh para nabi-nabi dan para rasul. Baik, habis kan sebatas mengenai nabi sudah membaca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Adalah jalan yang engkau berikan keridhaan dan engkau berikan nikmat terhadap para nabi dan rasul, bukan jalan yang engkau benci, engkau murkai. Adalah jalan yang diajarkan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Itu terjemah salah tafsirnya. Jadi hanya lihat amin. Ini kamu lakukan artinya. Jadi misalkan ada orang berdoa amin, misalkan kita ngomong sembilan. Ada yang mengucap istajib doa oleh Allah, istajib doa itu ya amin maksudnya kalau sampai istajib kayak itu. Ya ada model kisahnya nih, udah model banget itu ada. Misalnya ada mengucap ya, di dulunya baca, hanya ada belakang mengucap amin, istajib doa itu ya maksudnya amin. Kalau sih panjang lagi cukup diwakilkan amin ya sudah. Mina ya cukup di situ sudah. Ada satu lagi istajib doa maksudnya. Amin. Apa artinya amin itu? Artinya kabulkan kehendak kami. Jadi kurang nang amin lalu kata ucap amin artinya apa? Ada usah dikabulkan kehendak kami. Itu intinya. Nah lalu Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan kalau doa yang begitu baik yang sudah disampaikan dan begitu inti dan luar biasanya senjata terakhir daripada doa tersebut, yang perlu diperhatikan di antara bab ini adalah bagaimana adab supaya berdoa itu pas. Ayo kita jual duitan, anak minta duit atau paling kadang mabung bayar, kalau duitan mak minta duit mak bungas. Ayo ada banyak jual. Emang kadang mungkin kita artinya minta lawan Tuhan, tapi ucap mak dari mama apa malah ya? Kita artinya digumbar bagus-bagus bandir. Nah kayak itulah lawan Tuhan nggak adab juga. Nggak adab juga di situ. Nah sampai ada pembahasan tentang cara tangannya itu dituntunkan. Cara tangannya itu diatur. Yang pertama menjadi Imam Ghazali yang sebutkan adalah adab yang di dalam berdoa tersebut adalah ayyatawassul al-azman syarifah kayaumi Arafah wa syahr Ramadan wa yaumil Jum'ah wa thuluthil akhir min al-laili wa waqtil ashar. Yang pertama adalah adabnya itu berdoa kepada Allah Ta'ala ma intai waktu harap. Jadi ada tempat yang diistijabahkan
ada waktu dan jamnya. Karena sebenarnya artinya di jam tertentu aja, di jam khusus. Seperti apa waktu-waktu yang dikabulkan? Kayak yaumi Arafah. Seperti hari Arafah, bukan haji. Berarti khusus bukannya ini nanti anak di umur pertama, bukannya haji. Khusus di kampung hanya mendapatkan fadilah, tapi orang di sana khusus di kampung ada. Jadi doa yang dikabulkan yang pertama adalah jangan ranking pertama, urutan yang paling cepat dikabulkan adalah ketika berdoa di pada Arafah. Pas berhaji. Yang kedua, wasyahri Ramadan. Pas hari bulan Ramadan. Nah, makanya di akhir ini banyak yang jadi berdoa, ya Allah, panjangkan umur, taat dalam ibadah. Mudahan Ramadan ulun ini jangan Ramadan terakhir, Ramadan kayaknya pulang kamu. Atau berharap enggak itu. Amun terakhir juga ya Allah nanti kan ulun husnul khatimah. Berharap mudahan jangan artinya panjang aja terus. Nah, seperti bulan Ramadan nomor 2 yang cepat 38. Maka di dalam kitab Arba'in Ramadhaniyah disebutkan keistimewaan yang ada di dalam 11 bulan itu 9 tahun, yaitu bulan Ramadan. Kapan waktunya? Sebulanan, ada siang ada malam. Berusaha tak? Usaha kayak kata-kata. Sebulanan ada kita kan kalau lain hari apa deh? Kalau di bulan Ramadan durasi 24 jam itu berputar sampai ke ujung bulan. Ayo, maka sampai ada hadis Nabi menyebutkan, ya baghil khair, halim ya Nabi. Wahai orang yang mencari kebaikan, cepat dibarak. Di bulan Ramadan itu Nabi memerintahkan, ya maas ya Nabi orang yang maksiat, kif sudah membaca maksiat di Ramadan, memandak kayak itu Nabi sudah. Hari bahasanya Nabi bilang apa Nabi sudah. Makanya ada termasuk orang yang memang benar Nabi. Ketika saat di pada mahsyar Allah berikan syafaat adalah orang yang termasuk diberikan syafaat di bulan Ramadan adalah begitu di bulan Ramadan bukan bertambah apa, tapi di dalam bulan Ramadan bertambah maksiat. Tunang artinya Nabi kada memberikan syafaat. Ayo kan minta pertolongan pas Nabi hatam angkat tangan meminta doa ya Allah berikan syafaat kepada umat ini, datang malaikat langsung. Jadi malaikat, ya Rasulullah orang ini tidak berhak mendapatkan syafaat. Aku diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepadamu, orang ini kadang kau diberikan syafaat, kadang kau diberikan pertolongan. Kenapa? Jadi Nabi khasamahu Ramadan, ini sudah menjadi musuh di bulan Ramadan. Maksudnya apa ya Nabi? Bukan di bulan Ramadan itu malaikat ini bertambah kebaikan, tapi di Ramadan bertambah kemaksiatannya. Bukan menghormati di bulan Ramadan, malah di Ramadan berpuntat pada rasa. Ini orang yang semacam ini ujar malaikat tidak berhak. Langsung Nabi saat itu ketika mengangkat tangan turun dari angkat tangan. Dan Nabi, kalau orang sudah seperti ini, mau apa lagi aku memberikan syafaat? Di mana lagi aku tidak memberikan syafaat kalau sudah Allah memerintahkan kita? Tadi sudah doa. Ini termasuk orang yang tercabut rahmat pertolongan Allah melalui syafaat Rasulullah. Adalah orang yang di bulan Ramadan saat itu menambah kemaksiatan luar biasa. Orang betul ini orang. Ini banget di Ramadan. Ini itu diantaranya. Jadi mengintai-intai waktu di bulan Ramadan itu baik banget. Cuma bukan memberikan kesempatan. Kayaknya belas awal berbentar kerja. Artinya kelihatan kualitas Ramadan itu diterima kalau Tuhan berubah di Ramadan. Pemanggilan berubah di Ramadan. Kalau Tuhan berubah di Ramadan, berarti Ramadan itu diterima. Itu kualitasnya. Dan yang kedua waktu akhir wa yaumil Jumat. Ada pulang setelah setahun sambil masuk Ramadan. Ada bisa minggu nang bulan nang cepat dikabulkan di hari Jumat. Utamanya di hari Jumat tersebut khusus bagi lelaki yang menghadiri salat Jumat. Di mana di situ diletak pada saat khatib di antara duduk di antara dua khutbah. Pas pertama duduk khatib di situ, nah kita berdoa. Orang tadi banyak kalau baca yang salawat kita Allahumma sholli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik. Itu menyebutkan bukan disitulah nanti doa tersebut pengabulan masalah. Nah, itu baru amin ini. Orang berdoa di situ gimana? Kalau khatib lain, khatib doanya khusus Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kalau baca surah Al-Masrah lain surah tukut nang di bawah khusus. Nang ini dibaca hanya lelakian pada hari Jumat. Jadi kalau lelakian kali hendak berjumat itu namanya lelakian sholihah. Itu bukan hari Jumat.
Laki-laki yang soleh, laki-laki soleh dalamnya suruh bukan. Itu kan para bodoh itu biasanya dia selain ini kan ada udur garing lain bisa. Nah dengan Jumat waktu terakhir minal lail ada pulang dalam 24 jam. Tak kurang di sepertiga malam. Di mana anaknya fil ashar ketika waktu sahur. Nah orang pindah menguler, berdua di situ pas menghadapi makanan, kerasakan ada tasawuf aku dia padahal di situ pengambilan. Dan termasuk persyaratan berbuka, orang abutannya pas ambil sudah makan ke rumah, lalu minum pulang langsung anda keluar, jangan disambung. Biar dibalas semua, bu anak-anak di situ pengambilan. Cuma orang abutannya di situ buka. Nah, kan intil aja kita. Nah, ada Tuhan di situ, orang kan ikan lah. Seorang menyalip doa, ada menyalip pembuka. Sekali sedikitnya tuh. Langsung ambil makan di rumah, minum makan nasi rumah. Berasa kepada Allah sehatkan dulu. Makan minum abut bagian ibu. Kami berpokoknya lagi tuh, kalian ingat lagi. Nah, kan intil di situ saja makan bulannya kurang kali bahas. Kenapa nggak? Iya, kamu bukakan lagi. Itu masih ada kesempatan. Nah di sini waktu sahur itu yang pertama artinya adat-adatnya. Diunting waktu diunting. Yang kedua ayat tarimal ahwal syarifah, mengintai-intai, mengunting-unting atau mencari-cari keadaan tempatnya pula. Itu tadi waktunya tuh. Sekarang tempatnya seperti apa? Kahalati sujud pas haratan sujud. Nah, jadi membuat makmum di situ panjang sedikit ini masalah. Subhanallah Allah. Bisa. Nah, silakan berdua. Jangan berdua bahasa Indonesia betul. Kalau bisa bahasa Arab silahkan bisa bahasa. Kalau nggak bisa belum hati. Benar sudah aja masalah. Asalnya baca dua hal habis itu. Kalau jangan. Oh ya juga. Cuman dalam ujian Imam Ghazali wajib mutabaah itu apabila sudah imam bangkit jangan dilurus lagi bapak paruh tahiyat hanya dibagi. Itu termasuk suut adab kada ada orang imam belum. Jadi jangan terlalu lawas jangan terlalu lawas. Kamu lalu kalau dia sambil hajar itu sudah aja dia sambil lawas. Lain pulang dari imam bangkit. Lain pulang. Ulun masih ingat kalau sambil hajar sudah bimbing baru kami ke ya Allah mudin di Jawa Timur. Sama yang hajar pas mau membacakan akan pusat ujian. Masanya sujudnya tuh gak bisa setengah jam. Dasar sujud banyak tebal kayak kamu itu. Ada nama gitu. Allahu Akbar di situ. Ada si bangunan. Dasar sujud lo mbak tiara. Umat dulu nih. Warna kayak lagi. Maka kadang-kadang dia make ini yang halus kayak ini. Kadang-kadang dia tak sini bocah. Nang sini membaca di sujud tuh. Kalau kan menghati luar panjangnya dua sini tuh. Kadang-kadang. Belum ngajak itu menggereming. Kadang-kadang aja, cuma bagi yang begitu makmum di belakang, kadang-kadang kayak gitu. Sudah kami mendengar ada suara perempuan di muka nih, ya sama juga habis terakhir musuhnya, belum memaksakan. Lalu waktu itu sudah bersama, gue udah huruf sumi. Ada kawannya bisa istilah berbeda, pas guringnya datang ke dia. Salah terus itu banyak yang pas udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali kan langsung, nah ini. Bahkan aja berarti kita menyambung. Betapa itu karena menyambung sekalinya. Nah itu sampai yang mengantuk kalau atau aja mau sedang terguling guru itu betul. Nah pada waktu sujud wanuzul ghaisi dan doa yang dikabulkan ketika turun hujan. Nah jangan menyebut di hujan. Hujan lagi. Ketika Allah turunkan rahmat di situ, doa pengabulan dia mencela Allah Taala ini. Ini perlu disampaikan jadi supaya jangan sembarangan pemuntungan berbeda kita. Makanya makanya berterus. Kenapa kami jenguk iwak? Kenapa banyak membangkit menyambut hujan ini jangan. Hujan ya. Nah lalu pernah suasana kali Kiai Haji Salim. Generasi kedua pendiri daripada Rasidah Khalidiyah. Sidin semua tak kami orang. Kiai dia orang. Hujan itu rahmat Allah. Iya rahmat sih. Maka orang hujan bukan.
Berarti buka atau lari daripada rahmat Tuhan karena akan dihidang. Hujan itu rahmat juga jalan tuh. Memang hujan bukan berarti kan langsung dapat rahmat. Hujan sizin, orang yang lari daripada hujan, lalu benawan pula itu lari daripada rahmat Allah menuju rahmat Allah Taala yang lain. Bila ikam menghantai hujan, menuju rahmat ikam garing ada rahmat balik dalamnya. Jadi ikam benawan itu dapat rahmat juga. Ini orang ini berlogika, pemikiran sojok dulu. Terus ada orang bertapung dia, bolak aja. Iblis itu dari api kalau, kamu iblis masuk neraka itu kesakitan tidak? Api sudah api. Iblis itu dari api kalau aja, kalau dimasukkan dalam neraka api panas lah juga. Nah ini, bilang asli tanah karet. Tuh, pun kamu apa berdarah juga. Lupa kamu bersih, bersihnya itu gimana? Orang bertapung itu model lalu tak percaya. Apa nggak bersih? Begitu lepas orang, kenapa juga mungkin menawak orang bertapung ini? Itu jawabannya. Ternyata dia bertakut iblis dimasukkan ke dalam neraka. Itu sementara iblis dari api dimasukkan ke dalam neraka, tak alasan lah. Nah sekarang tuh jawabannya jika di tanah Allah, lu tahu orang tanah sakit lah. Sakit perlu juga nih iblis itu sakit juga. Tanah manusia dari tanah tahu sih dulu mana kalian sakit juga, sama ya sakit juga. Nah kalau percaya itu masuk neraka yang lain. Nah kita lawan orang orang percaya. Ada apa? Nah di situ. Jadi ada waktu-waktu seketika pas turun hujan berbanjir. Dua yang berikan wa iqamatis shalat wa ba'daha dan ketika amat. Nah, amat. Pas sudah itu iqamatis shalat wa iqamatis shalat wa sunnah dianjurkan bila sudah membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tuntungnya itu innaka la tughfirul disambung dengan doa rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya mati. Sambung pulang. Rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali itu. 3 bakal kita sambung. Ini dalam kitab Bulughul Maram. Artinya apa? Kalau orang itu kades sempat berbakti lawan kuitan, kalau kuitannya meninggal dunia, membaca yang itu, maka ia ditulis kurang bakti lawan kuitan. Masih ada kesempatan. Ada. Artinya kawalah aku yang masih berbakti, abah ulun meninggal, mak ulun meninggal, baca jangan. Asal imbah pas kurang adan atau ikhwan. Ada sambat nih. Nah, sambat. Jadi kalau habis dah doa awal tadi. Allahumma rabb hadhihi da'wah. Habis untung disambung. Rabbighfirli walidayya rabbighfirli walidayya rabbighfirli walidayya rabbighfirli walidayya rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dicatat orang nambah lawan kuitan meskipun kada sampai bakti waktu itu. Barang itu akan nah itu. Yang ketiga di antara adab berdoa lagi istiqbalul qiblat ketika berdoa tersebut menghadap kiblat. Menurut kasih itu jadi masalah adabnya. Lalu suara diteleponi Al Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al Idrus Jakarta. Termasuk orang yang meresmikan pondok pesantren kami yang Muntai. Ketika orang sini tahu baik kenapa? Maka berdoa itu dianjurkan menghadap kiblat. Rasulullah menyuruh ujar sedikit. Dalam 24 jam itu kada pernah sunyi pada orang nama hadap kiblat. Tengah malam jam ini kita boleh orang ada tengah hadap kiblat. Minimal pas saat itu orang kada sembahyang, ada orang yang beribadah kepada Allah, umpamanya orang-orang wali, orang-orang soleh sama hadap kiblat, kita barang umpat berdoa menghadap kiblat di sana. Tontonan kisah ini dalam kitab Ta'liqul Muta'allim. Imam Burhanuddin Az-Zarnuji mengisahkan ada 2 orang penuntut ilmu daripada kampung, pas tulak menuntut ilmu, tahunnya sama, berangkatnya sama, kitabnya sama, gurunya sama, alimnya sama. Yuk sama pada kami ini begitu boleh ke kampung saya pun tak pakai saya pun kami. Kenapa di sini kita dalam kitab alim misalnya? Saya pun alim tak sama pada alimnya, cuma kurang lebih dekat duduk pada nang ini dibandingkan dengan saya punya. Begitu dicek dan ditakuni apa? Inya apabila setelah berlawan ibunya memutalahi kitab itu mengulang menghadap kiblat dibandingkan kawannya nang barangnya duduk menghubungjur ya. Nah, istimewanya menghadap kiblat di situ. Makanya termasuk juga makruh hukumnya bakami atau bidrat menghadap kiblat. Makruh majak ya, komisi ulun sudah tahu anu dah. Betawi itu kan bapak. Ini pas dirasakan di tanah lapang, pas di hutan, jangan negara ada siapa yang boleh dimban di hutan situ. Umpama nih, lalu saat itu anak kami cara tertahan lagi makruh hukumnya menghadap kiblat.
Di pengecualian kalau sudah di rumah telanjur berulah pas ada tawingnya ada kiblat situ, misalkan ada ke situ, tapi ketawing karena makro hukumnya karena memang sudah ketawing. Aman beristilah, jangan salah paham lainnya. Pas bilang kalau orang, bukan itu di sini mah di kiblat, hancur, namanya masih hancur. Jangan tahu, bila sudah ketawing ada makro lagi, jurang hancur, belakang juga biasa, namanya hancur. Aman sudah ketawing ada makro lagi. Makruh itu berdosa tak? Ada. Cuman Allah kurang cinta kepada orang yang memiliki makruh itu. Berdosa tak? Karena berdosa orang memiliki makruh itu. Cuma Allah tak tunjuk lawan orang itu kurang. Allah tak ada menaruh cinta kepada orang yang memiliki makruh. Apa yang haram maksudnya? Nah itu menghadap kiblat. Waraful yadaini mengangkat dua tangan. Nah, termasuk apa? Beadab. Di antara di dalam kitab Marakil Ubudiyah Imam Ghazali menyebutkan ada 3 tempat dan 3 cara doa itu mengangkat namanya. Doa doa itu tangan yang di belakang saya warna merah. Belum mengamu di kitab Bapak Guruan 3 macam nama angkat tangan itu ada nama ini. Tuh, ada nama ini. Ada nang yarfa'u ila sama nang tangan itu diangkatkan ke langit sebagaimana Rasulullah pernah berdoa tadi hari ini. Jadi pian jangan menyambat orang itu lebay. Ajaran Rasulullah ada cerita, "Mbah jangan pirang malah angkat tangan, aku mendengar aja." Iya. Cuman dengan bahasa tubuh artinya orangnya hendak pada dikabulkan. Jangan menyambat orang kayak ini, mumpung tangan bang angkat, ini dia mendengar aja Tuhan. Iya salah kata ilmunya. Jadi orang tak ada kayak ini. Oh, jangan ketemu Habib dia apa nih Tuhan. Ada bukan orang santri Pak. Oh, kabulkan. Itu kan salah. Nah, yang berdua kayak ini. Ada namanya. Nah, salah apa? Ayo kita buktikan kan hitam putihnya ada itu. Atau mana ini tadi? Nih, jangan bersentaknya kabul-kabulnya ada baju. Nah, di mana di tangan jadi. Kan gua ada makanan gua piring. Jadi datang balannya, makan pengindangnya, boleh penyingsungnya, barangkan pasti. Amin Pak Wirnya. Amin. Ini minai, amin terus. Jadi lah 3 lah ini, ada namanya ini, ada namanya. Nah paling rencet tinggal para ulama 2, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah ini boleh, ada memang riwayat yang seperti ini. Jadi nah ini Allah di masalah doa qunut. Allahumma hdina fi man hadait. Allah berikan Allah petunjuk sebagaimana orang yang berikan petunjuknya. Kan jadinya bagus saja tuh. Wa afina fi man afait. Sehatkan kami sebagaimana orang yang sehatkan bagus banget. Makanya ada betapa doa nang mana yang paling harap nampak berdiri. Doa yang paling tinggi doa berdiri. Doa yang banyak kasih bentuk kan sih. Yang paling tinggi itu. Nah, tangan adalah main alat tuh. Biar yang ada. Itu adab-adab di antara cara berdoa. Tangannya di antara situ. Wa yamsahu bihima wajhahu fi akhirih. Menyapu kedua tangan kamu sunnah. Nah, termasuk di dalam kitab lain disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihah, apabila kita tuh berdoa lalu menangis itu dianjurkan bukan sekadar muka yang ditusuk tapi sapuakan seawal baju matanya. Kenapa di situ? Dijelaskan di dalam kitab itu apabila orang berdoa menangis takutan lawan Tuhan maka sapuakan baju mata tadi ke seluruh tubuh. Baju mata seorang ada baju mata orang. Baju mata orang. Salah baju mata seorang gimana? Karena sama hantu baju mata orang ya. Baju mata seorang sapuakan. Nah, sekujur tubuh seapa kawannya biar jangan sekarang nampakin dalam baju. Apa maksudnya? Apabila baju mata nah saat itu menangis karena takutan lawan Tuhan saat berdoa maka haram api neraka membakar-bakar tubuhnya. Nang baju mata itu sampai kesentuh ke seluruh tubuh asal menangis karena takutan lawan Tuhan. Itu tonang di kitab bikin bahaya kisah Atbatul Ghulam. Ada orang Bali Atbatul Ghulam. Atbatul Ghulam ini seorang wali asalnya sini buntak misalnya pemabuk penzina ayat. Artinya bila orang buntak jadi orang soleh baik. Yang salah tuh Pak mantan ustad dan baik. Mantan buntak jadi orang ustad apa bagus.
Seperti Imam Fudail bin Iyad, seorang perampok asli. Betul, sih Ben. Minta halal minta rintah kepada orang lain, menuntut ilmu, alim jadi wali, bisa. Nah, betul bulan ini apabila sedang berdoa, itu siapkan lagi dua cara. Pertama, siapkan tangguhan. Bila sedang berdoa, orang yang najisan berdoa. Siapkan juga. Bila ada pingsan mati di tempat. Betul bulan ini, seorang lalu. Kenapa? Apabila sedang berdoa itu bakal amat luar biasa. Bila sedang berdoa tak buat kalimat yang ketakutan terhadap neraka. Memang berdoa di mana yang ketakutan. Bila ada tahan jantung, pingsan mati. Ya mati syahid. Syahid sudah mati kebakar orang tahu. Bila sedang berdoa dan doa tersebut mengisahkan tentang surga, orang itu nangis pulang. Bila ada tahan jantung keribuan terhadap surga, mati di tempat bisa. Kusuk pada itu. Ada kita kusuk juga, kita guring sekali. Hilang sama sekali. Ayo majelis apa? Jadi majelis apa betul bulan itu orang bermatian. Ada kita majelis kita guringan. Halo. Bah, ada sampai sama kusuk. Jadi kita mengisi waktu kita. Terakhir sebenarnya keempat nih, masa 10 di sini. Yang keempat, khabdus sawfi wa bainal makhafati wal jahri. Terakhir, adab berdoa adalah saat itu merendahkan suara. Jangan bilang mau siap, jangan. Santai aja. Bainal makhafati wal jahri, antara bemik dan antara penyaring. Kalau imam kan bilang, nyaring itu duduk aja bemik kan bemik lain bisa. Ini nang surangan kan. Ya Allah, misalkan Allahumma qdi daini, Allahumma qdi daini, Allahumma nasqallahu tanqu misalkan. Ini apa? Ganti bahasa Arab ya Allahumma qdi daini. Mengucap misalkan bagaimana itu. Enggak ada doa juga dalam hati doa. Nah, itu di antaranya adab berdoa tersebut jangan terlalu nyaring apabila surangan. Kalau yang berjamaah ada jadi masalah karena ada nama mimpin. Jadi orang di belakangnya mengaminakan itu ulang nyaring dia. Jadi orang di belakang mengaminakan. Nang kelima Allah yatakallafas saja'a wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan 4 hal seperti ini di antara adab-adab kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima insyaallah kita isi ulang Ramadan kita episode berikutnya. Amin. Amin. Kalau hadhihi ya wa likulli salih al-fatihah.